dakhala fi dhimmatillah. Barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, maka dia akan masuk ke dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada hari itu dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salat subuh ini memiliki keutamaan yang begitu besar dibandingkan salat-salat yang lainnya. Karena salat sunnah sebelum subuh saja, seseorang akan menjadi orang yang paling terkaya hidup di atas muka bumi. Karena Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan 2 rakaat sebelum subuh. Beliau menyampaikan rakaatai al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang dilakukan oleh seseorang sebelum salat subuh itu jauh lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya. Kita hidup di atas muka bumi ini, ada orang-orang yang pagi-pagi keluar untuk menggadaikan daripada dirinya dengan secuil dunia dan lain sebagainya. Maka kesempatan menuntut ilmu yang Allah berikan kepada seorang hamba itu merupakan bukti atau sebuah tanda Allah menginginkan kebaikan baginya. Dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki bagi dirinya sebuah kebaikan, Allah akan fahamkan dia dalam urusan agamanya. Dan tidak ada jalan bagi seorang muslim untuk memahami dan memperdalam daripada ilmu agama kecuali dengan duduk dalam majelis ilmu. Dan duduk dalam majelis ilmu seperti ini itu dapat mengeluarkan seorang hamba dari golongannya orang-orang yang terlaknat. Kita tahu bersama bahwasanya keberadaan kita di atas muka bumi ini bukan karena sebuah hadiah dari Allah, bukan. Sebuah kado terindah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan. Akan tetapi keberadaan kita di atas muka bumi ini itu dikarenakan sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh ayah kita Nabi Adam alaihissalam. Ketika Allah sampaikan dalam Al-Quran, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannah. Dan ketika kami berkata kepada Adam alaihissalam, tinggallah engkau bersama istrimu di dalam surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Dan makan apapun yang ada di dalam surga itu semau kalian, apapun, kata Allah. Dan hanya satu permintaan Allah Subhanahu wa taala, wala taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minadh dhalimin. Namun jangan sekali-kali kalian mendekati pohon ini, jangankan dimakan atau dipanjat, mendekat saja jangan, kata Allah. Apa nama pohon ini? Pohon khuldi. Siapa yang menamai pohon itu dengan pohon khuldi? Siapa? Ada yang tahu? Iblis la'natullah alaihi. Ketika dia mengatakan kepada Adam alaihissalam, ala adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, maukah engkau aku tunjukkan kepada sebuah pohon abadi dan sebuah kerajaan yang tidak akan pernah sirna, katanya. Maksudnya ketika mereka mau makan buahnya dan segala macam, maka mereka tidak akan pernah fana, akan hidup selama-lamanya. Itu godaan iblis kepada Adam alaihissalam terhadap pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan duduknya kita dalam majelis ilmu itu terjauhkan daripada kelompoknya orang yang terlaknat. Karena dalam sebuah hadis yang sahih dalam kitab Riyadhus Shalihin dinukilkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Ad-dunya mal'unatun." Jadi dunia ini sudah terlaknat, jauh daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang ambisi dengan perkara-perkara duniawi
tidak akan pernah puas dengan apa yang mereka miliki. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis yang lain menggambarkan bagaimana keadaannya orang-orang yang ambisi kepada dunia. Beliau sampaikan, man kana hammuhud dunya, barang siapa yang ambisinya adalah dunia, yang dia pikirkan hanyalah dunia. Ketika mau bangun tidur dia pikirkan dunia, bangun tidur dunia, bahkan ketika sholat pun dia memikirkan dunia. Maka bagaimana keadaannya orang seperti ini? Farraqallahu amrahu, Allah akan mencerai beraikan daripada urusannya. Wa ja'ala al-faqra baina 'ainayhi, dan Allah akan menjadikan kefakiran di pelupuk matanya. Sebanyak apapun harta yang dia miliki, tetap merasa kurang. Secantik apapun istrinya, tetap dia pandang si buruk rupa. Tidak pernah puas dengan apa yang dia miliki, karena ambisi kepada dunia. Walam ya'tihi dunya illa ma kutiba lahu, padahal tidak akan datang kepada dirinya perkara duniawi kecuali apa yang telah ditetapkan baginya, tidak ada tambahan. Maka duduknya kita dalam majelis ilmu seperti ini dapat mengeluarkan kita dari kelompoknya orang terlantar. Makanya menyebutkan wa mal'unun ma fiha, dunia ini sudah terlaknat pula apapun yang ada di dalamnya, illa dzikrullah wa ma walahu aw 'alimun aw muta'allim, kecuali orang yang senantiasa mengingat Allah, kemudian mengerjakan amalan-amalan yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah, kemudian orang yang alim, orang yang berilmu. Jika hari ini kita belum termasuk orang yang sudah banyak ilmunya, belum mendapatkan gelar alim, orang yang berilmu, tetapi kita memiliki gelar muta'allim, orang yang belajar, maka hendaklah kita senantiasa bersyukur atas nikmat menuntut ilmu seperti ini. Karena syariat Islam ini, hadirin, bukan seperti orang yang makan di prasmanan, tidak. Apa yang kita sukai kita ambil, yang suka petek makan petek, yang suka jengkol ambil jengkol, maka yang gak suka dia tinggalkan, tidak. Suka tidak suka harus dilakukan dan harus dilaksanakan. Ini perkara agama. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah itu memanggil orang-orang yang beriman secara khusus untuk diperintahkan untuk masuk ke dalam Islam ini secara keseluruhan, bukan comot sana, comot sini. Mana yang dia sukai? Oh, saya sukanya sholat subuh. Sholat zuhur kayaknya masih kerja, akhirnya nggak sholat. Tidak. Tapi keseluruhannya syariat Islam ini harus kita laksanakan. Sehingga Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara menyeluruh, kaffah. Jadi bukan comot sana, comot sini. Dan perkara yang paling agung di dalam Islam adalah akhlakul karim. Percuma orang itu nanti salat, kemudian puasa, zakat, haji, sudah berkali-kali umrah, tetapi tidak menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik, dengan akhlakul karimah, maka semua hal itu nanti tidak bisa menolongnya pada hari kiamat. Salat tidak bisa menolongnya, puasa, zakat dan lain sebagainya. Karena apabila salatnya seseorang itu benar-benar baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Dan Allah sampaikan hal itu dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jikalau hari ini hadirin
salat kita tidak mampu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar, menggibah orang, mengganggu tetangga, berucap dengan ucapan-ucapan yang baik, belum bisa kita hiasi diri kita padahal kita sering salat, maka kembali perbaiki niat kita dan perbaiki bagaimana salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salat ini memiliki peran terpenting dalam kehidupan manusia. Bahkan dia merupakan amalan yang pertama kali kelak dihisab pada hari kiamat. Dia menjadi tolak ukur baik dan buruknya amalan yang lainnya. Maka jika salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Kita tidak akan berbohong, tidak akan menipu orang. Ini perbuatan-perbuatan yang zalim. Ini merupakan akhlak-akhlak yang buruk. Maka hadirin azza-Allah wa iyyakum jami'an. Dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ini sebagai bukti bahwasanya orang kalau akhlaknya buruk, salatnya tidak akan bisa menyelamatkan dia kelak pada hari kiamat. Puasanya, zakat dan lain sebagainya. Pada suatu hari Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau berada di hadapan para sahabatnya, melontarkan sebuah pertanyaan kepada mereka. Beliau menyampaikan, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu, kata beliau. Kira-kira kalau menurut kita orang yang bangkrut seperti apa? Orang yang ludes hartanya, sudah tidak punya aset sama sekali. Itu orang yang bangkrut. Punya aset tapi sudah bukan punya, dia harus dijual aset itu untuk memenuhi daripada hutang piutangnya. Bahkan mungkin pabriknya harus dilelang, rumahnya yang selama ini dia banggakan harus dilelang dan lain sebagainya. Habis dan ludes daripada hartanya. Ini orang yang bangkrut. Sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Orang yang bangkrut yang kami ketahui, kata mereka, adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki uang. Betul-betul fakir miskin sudah dia, nggak punya apa-apa sama sekali. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang paling bangkrut daripada umatku, kata beliau, ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa zakatin wa siyamin, adalah orang-orang kelak yang datang pada hari kiamat membawa pahala salat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat. Namun bersamaan dengan pahala-pahala yang begitu banyak, dia juga membawa wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mal hadha wa safaka dam hadha. Namun beriringan dengan pahala yang begitu banyak, dia juga membawa sebuah dosa kezaliman, dosa akhlak yang buruk. Dia pernah menghardik fulan, pernah mencaci fulan, akhlak buruk semua. Menipu fulan, mengambil harta orang lain, menipu fulan dan lain sebagainya. Fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi, kata beliau. Kemudian kebaikan-kebaikan yang banyak itu diambil dan diberikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi dengan akhlak yang buruk. Dan yang paling mengerikan hadirin, fa in faniyat hasanatu wa lam yuqda ma'alayhi, kalau seandainya kebaikan-kebaikan itu tidak cukup untuk membayar hutangnya dia terhadap orang-orang yang dia zalimi, maka diambil dosa dan keburukan-keburukan orang yang pernah dia zalimi, kemudian ditimpakan kepada dirinya, thumma turiha finnar, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Lihat, sholat tidak bisa menolong kita, zakat tidak bisa menolong kita, puasa pun begitu. Apapun amalan kebajikan yang kita kerjakan, kalau akhlak kita buruk, itu ludes semuanya kelak pada hari kiamat. Di antara bukti yang lainnya, ketika seseorang tidak menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik, dengan tutur kata yang baik, perilaku yang baik, dia divonis sebagai penghuni neraka dan tidak ada kebaikan pada diri, padahal dia secara zahirnya merupakan orang yang salih dan salihah. Sama pada suatu hari, seorang sahabat mengadu kepada Nabi alaihi salatu wassalam.
"Ya Rasulullah, inna imra'atan tusalli bil-lail wa tasumu bin-nahar wa tatasaddaq." Bagaimana pandangan engkau wahai Rasulullah? Ada seorang wanita yang senantiasa sholat malam semalam suntuk. Sholat malam. Jadi jangankan sholat subuhnya, sholat zuhur dan sholat wajib yang lainnya tidak dia kerjakan. Sholat sunnah setiap malam dia jaga. Senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan hanya itu, wa tasumu bin nahar wan nasu niyam. Dan dia senantiasa berpuasa di siang hari di mana manusia-manusia yang lainnya sedang makan dan minum. Dia senantiasa menjaga amalan-amalan sunnah di sisi amalan-amalan yang wajib. Sampai situ kebaikannya? Jawabannya tidak. Wa tatasaddaq. Dan dia senantiasa mendermakan hartanya. Bahkan disebutkan tidak ada pintu kebaikan yang terbuka kecuali perempuan ini ikut andil di dalamnya. Senantiasa mendermakan daripada hartanya. Cuma satu celah pada wanita ini. Walakin tu'dhi jiranaha bilisaniha. Akan tetapi dia memiliki akhlak yang buruk, senantiasa menyakiti tetangganya dengan ucapannya, dengan lisannya. Ini baru perbuatan lisan kan? Bagaimana dengan perbuatan tangan? Senantiasa jahili anak tangga, kemudian memetik-metik bunga tetangga tanpa izin. Ini akhlak yang buruk. Maka apa kata Nabi SAW? Beliau memvonis wanita itu la khayra fiha hiya min ahli nar. Subhanallah. Tidak ada kebaikan sedikit pun pada wanita itu, kata beliau. Nabi SAW menafikan salatnya, puasanya, sedekahnya yang senantiasa dia jaga daripada amal-amal kebaikan. Tetapi ketika memiliki akhlak yang buruk, hadirin, Nabi menyampaikan la khayra fiha hiya min ahli nar. Tidak ada kebaikan sedikit pun pada wanita itu, dan dia termasuk penghuni neraka. Nah, melihat wanita yang lain, namun ada seorang wanita sholatnya hanya sholat wajib saja, ya, puasanya hanya puasa wajib saja, dan dia bersedekah jarang-jarang, mungkin karena miskin atau fakir, jarang-jarang sedekahnya. Maka apa kata Nabi SAW? Karena dia tidak menyakiti tetangganya, dia senantiasa menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik, dengan akhlakul karimah, maka Nabi mengatakan hiya min ahlil jannah. Dia termasuk penghuni surga. Dia termasuk penghuni surga. Di antara bukti yang lainnya adalah ketika Nabi memotivasi wanita-wanita, para istri, untuk menjaga amalan-amalan yang bisa memasukkan mereka ke dalam surga. Nabi menyampaikan idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hasalat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi babin syi'ti. Jika seorang wanita itu menjaga salat 5 waktu, enggak usah salat wajib, enggak usah salat sunnah, salat 5 waktu saja, kemudian menjaga puasa wajibnya, nggak usah sholat puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, dan puasa-puasa sunnah yang lainnya, menjaga puasa wajib saja, kemudian menjaga kehormatannya ketika suaminya tidak ada, tidak memasukkan dan tidak menerima laki-laki lain tanpa seizin suami, hatta di halaman rumah. Kalau seandainya semua kaum muslimin menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik, hidup kita akan aman sentosa. Tidak ada rasa dalam hati kita, waduh saya tinggalkan istri begini lama, kira-kira gimana? Apalagi ada indikasi-indikasi bahwasanya istri kita melakukan hal-hal yang membuat kita curiga. Misalnya, ketika kita berangkat keluar kota, maka hati kita akan was-was di atas pesawat dan lain sebagainya. Ketika seseorang menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik, seorang laki-laki tahu bahwasanya rumah ini sedang tidak ada suaminya, maka jangan pernah menutup pintunya untuk mengantar surat atau apa, jangan pernah. Kalau memang harus kita mengantarkan surat tersebut kepada rumahnya, biarkan istri kita atau utus anak gadis kita untuk menyampaikan surat itu, jangan kita.
Karena seorang wanita yang salihah tidak akan menerima laki-laki lain tanpa seizin suaminya, hatta itu dalam pekarangan rumahnya. Dia akan cuek dengan laki-laki lain. Maka jika seorang wanita menjaga tadi salat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatannya ketika suaminya tidak ada, wa ta'at zawjaha, dan dia senantiasa taat kepada suaminya dalam hal yang ma'ruf. Ini yang paling sulit dilakukan oleh seorang wanita. 3 yang pertama mudah mereka lakukan: menjaga salat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatannya. Tapi ketika taat kepada suami, ini banyak wanita-wanita itu gugur di sini. Kalau seandainya bisa mereka mengamalkan 4 hal saja, hadirin. Nabi tidak menyebutkan umrah, tidak menyebutkan haji, tidak menyebutkan zakat di situ. Salat, puasa, kemudian menjaga kehormatan, taat kepada suami, maka akan dikatakan kepada wanita ini, udkhulil jannata min ayyi babin syi'ti. Masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Ada berapa pintu surga? Ada 8. Pintu neraka ada 7. Kalau surga ada 8, kalau neraka ada 7 pintu. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang kira-kira apa amalan yang banyak memasukkan seorang manusia itu ke dalam surga. Kira-kira apa amalan yang bisa kita kerjakan, yang mana amalan tersebut menjadi sebab seseorang itu banyak dimasukkan ke dalam surga. Maka beliau menyampaikan, taqwallahi wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa arti takwa itu? Kita sering mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Apa makna takwa? Maka ulama mendefinisikan kalimat takwa, an taj'ala bainaka wa baina 'adzabillahi wiqayatan. Engkau jadikan antara dirimu dengan adab Allah Subhanahu wa taala itu ada penghalangnya, ada tamengnya. Kira-kira perkara yang bisa menjadi tameng antara seorang hamba dengan adab Allah Subhanahu wa taala itu apa kira-kira? Amal saleh, akhlakul karimah, dan lain sebagainya. Dan lihat Nabi SAW dalam hadis ini menggandengkan kalimat takwa dengan akhlak yang baik, wa husnul khuluq kata beliau, dan akhlak yang baik. Kenapa datang kalimat takwa terlebih dahulu, baru datang kalimat husnul khuluq? Kalau seandainya kita mau mentadabburi bagaimana ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi SAW dengan pemahaman yang begitu mendalam, maka kita akan mendapatkan sebuah faedah yang begitu indah. Beliau menyampaikan kalimat takwa yang pertama, karena buah daripada ketakwaan seseorang, dia akan senantiasa menghiasi dirinya dengan akhlakul karimah. Banyak hadis yang mengatakan hal ini. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia akan mengucapkan ucapan-ucapan yang baik. Ketika dia tidak mampu mengucapkan ucapan-ucapan yang baik, dia akan banyak diam. Karena dia yakin dan percaya serta mengimani daripada Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan, wa ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Tidak ada satu ucapan pun yang keluar daripada mulut seseorang kecuali ada malaikat yang senantiasa mencatat. Sehingga ketika dia yakin akan ada hari kiamat, hari pembalasan, dan Allah pasti mengetahui apapun yang mereka kerjakan, dia akan mengucapkan ucapan-ucapan yang baik. Karena dia mengetahui setiap ucapan yang dia keluarkan, setiap perbuatan yang dia kerjakan pasti akan tercatat dalam buku catatan amalannya. Dan kelak pada hari kiamat, buku catatan itu akan diberikan kepada kita masing-masing. Subhanallah. Akan disebutkan bahwasanya satu jilid buku yang akan kita terima itu sejauh perjalanan sekitar 40 tahun.
Satu buku ya, satu jilid kayak gini. Karena sejak kita balik sampai kita wafat nanti, amal kebaikan, amal keburukan itu akan tercatat dengan rapi dalam buku catatan amal kita. Maka sebagian nanti akan diberikan catatan amalnya dengan tangan kanannya, itu diterima dengan tangan kanan. Ada sebagian menerima catatan amalnya dengan tangan kiri. Subhanallah. Makanya ketika kita membaca Az-Zalzalah, betul-betul hayati dua yang terakhir. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan sebuah amal kebaikan sekecil apapun, sebesar biji dzarrah. Antum kalau tahu biji dzarrah itu adalah ketika antum misalkan meletakkan buku di atas lemari, sudah lama tidak ambil, kemudian ketika diangkat ada yang terbang-terbang, partikel-partikel kecil yang menempel pada buku yang sudah lama. Ketika kita angkat ada yang terbang, itu adalah dzarrah. Kira-kira partikel-partikel kecil seperti itu, atau satu butiran daripada pasir diletakkan di atas timbangan, mempengaruhi nggak timbangan? Enggak sama sekali. Tetapi sekecil itu kita melakukan kebaikan, Allah akan berikan balasan pada dirinya. Begitu pun dengan sebaliknya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengerjakan amal keburukan sebesar biji dzarrah itu, dia juga akan mendapatkan daripada balasan. Makanya orang yang beriman betul-betul penuh hatinya dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan rukun daripada seluruh ibadah. Kemudian rasa raja, rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rasa takut. Kita beribadah dari salat karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan rezeki baik yang kita minta maupun yang tidak kita minta. Siapa di sini yang pernah minta sarung kepada Allah? Ada yang pernah doa, ya Allah saya minta sarung? Ada yang pernah hadir dari kita hari ini? Gak ada. Tak minta peci, ya Allah saya minta peci, ya Allah mudahkan saya beli peci. Enggak ada. Minta baju untuk menutupi aurat? Enggak pernah. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam hadits qudsi, ya ibadi, kata Allah, kullukum 'arin illa man kasawtu fastaksuni aksu. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, sesungguhnya kalian terlahir dalam keadaan telanjang bulat. Ada yang terlahir pakai kemeja, pakai dasi, pakai sepatu bertopel? Enggak ada. Dalam keadaan telanjang bulat, illa man kasawtuhu, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali mereka-mereka yang aku berikan pakaian nanti setelah lahir. Fastaksuni aksuhu, maka mintalah pakaian kepadaku, kata Allah, maka aku akan berikan pakaian kepada kalian. Tetapi banyak di antara kita, mungkin termasuk saya, bahkan termasuk saya di sini, nggak pernah minta pakaian kepada Allah. Hari Lebaran tunggu bonus datang dari kantor, nggak pernah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin istri kita sudah pesan duluan di Shopee, sudah DP 50%, Umi sudah DP baju, ada baju permohonan baru. Nggak pernah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan dalam sebuah hadis, hendaklah seseorang itu senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun tadi sendal yang putus. Bayangkan. Walaupun tadi sendal yang putus, kita diminta untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak, senantiasa menyandarkan segala apapun aktivitas kita kepada diri kita. Hampir-hampir kita ini mirip dengan Qarun. Qarun sebelum diberikan kekayaan, dia senantiasa merengek kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang taat. Tetapi ketika diberikan ilmu pengetahuan bagaimana kepintaran dia dalam mengelola emas dan lain sebagainya, sehingga menjadi orang yang kaya raya. Namun ketika datang syariat Allah untuk minta zakat, apa kata Qarun? Innama utitu ala ilmin min indi, kata Qarun. Aku punya harta yang banyak kayak gini, emang saya pintar, kata dia.
Saya rajin dalam bekerja. Enak sekali kalian diminta-minta ke sini. Kerja sana dan lain sebagainya. Harta yang dia miliki senantiasa disandarkan kepada kepintarannya, kebugaran fisiknya dalam mencari nafkah. Dia lupa bahwasanya semua rezeki itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat dalam sebuah hadis dalam hadis Al-Arba'in, Nabi menyampaikan bahwa seandainya seorang manusia merenungi sejenak bagaimana penciptaannya dia di dalam perut ibunya, 40 hari dalam keadaan air mani yang hina, nutfah. Ada yang mau beli air mani di sini? Enggak ada. Saking hinanya, nutfah. Setelah 40 hari menggali menjadi segumpal darah, mulai tumbuh itu. Air mani bercampur dengan sel telur dari seorang wanita, dia akan menjadi segumpal darah. 40 hari kemudian menjadi segumpal daging. Setelah 40 hari yang berikutnya, setelah 4 bulan kurang lebih, fayursalu ilaihi al-malak, akan diutus kepada bayi tersebut seorang malaikat. Tujuannya apa? Setelah ditiupkan ruh, kemudian disampaikan kepada bayi tersebut, bikat birizkihi wa ajalihi saqiyun am sa'id. Dia akan dicatat dan diberitahu tentang 4 perkara, tentang rezekinya, kemudian ajal, kemudian apa dia ini termasuk orang yang bahagia nanti ketika hidup atau termasuk orang yang sengsara. Makanya ajal ini gak ada yang tahu, rezeki gak ada yang tahu. Terkadang kita bekerja gaji 50 juta, yakin itu semua punya kita? Yakin hadirin? Jangankan gaji 50 juta, gaji 2 juta saja itu belum pasti punya kita semuanya. Bisa saja Allah menitipkan rezeki tetangga kita melalui 2 juta itu. Anaknya sakit, kita infak kepada dia 200 ribu. Ada orang yang meninggal, kita datang melayat, kita kasih 50 ribu. Ternyata dalam 2 juta itu ada rezeki tetangga kita 50 ribu. Soalnya saya, terkadang Allah menitipkan rezeki orang lain melalui kita. Nah, ketika harta kita banyak, sudah menumpuk, sudah sampai nisab, Allah perintahkan kepada orang-orang kaya, bayar zakatnya. Karena ada hak fakir miskin di dalam kekayaan itu. Ketika orang nggak mau bayar zakat, itu orang yang paling durhaka kepada Allah. Karena analoginya seperti ini. Anda sekarang memberikan uang kepada salah satu antum 10 miliar. Ini uang 10 miliar. Itu uang anak itu. Nah, titipkan kepada antum. Kalau antum mau pergunakan dengan hal-hal yang baik, tafadhol. Anda enggak larang. Tetapi tetap hak milik punya saya. Ketika suatu saat saya bilang, silakan uang itu dikeluarkan 2,5% diberikan kepada fakir miskin yang ada di sekitar antum. Ini analoginya, bukan Anda menyamakan Allah dengan diri Anda, tidak. Walillahi mathalul a'la. Kemudian antum mengatakan, enggak mau, Ustaz, enggak mau kasih. Itu uang saya. Kok kamu yang ngatur? Gitu. Jadi analoginya seperti ini. Ketika Allah yang memberikan rezeki, dan Allah yang punya harta itu, Allah yang punya. Tapi kita hendak mengeluarkan daripada zakat dan sebagainya. Ini akhlak yang buruk, dan ini merupakan akhlak terburuk yang ada pada diri seorang hamba. Ketika dia durhaka kepada Rabb-Nya. Percuma dia menjaga hubungan baik dengan manusia dan lain sebagainya, tetapi perilaku dan akhlak kepada Rabb-Nya buruk. Melakukan kesyirikan, datang ke dukun, pakai jimat. La haula wala quwwata illa billah. Di mana akhlaknya kepada Rabb-Nya yang telah menciptakan dia, yang menjamin rezekinya, yang menghidupkan dan yang mematikan dan membangkitkan dia kembali pada hari kiamat nanti. Bahkan kita hari ini kita bisa duduk di sini, kita bisa berwajah, bertatap muka dalam ketaatan seperti ini. Ini semua daripada karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada orang lain. Ada orang-orang di sebuah hadis ini mementingkan sepedahan dulu di hari weekendnya. Kita tidak pernah melarang orang sepedahan dari pagi, tidak. Tapi ketika sudah sibuk dari Senin sampai Sabtu setengah hari mungkin orang bekerja, bahkan ada yang lembur sampai sore hari, maka sempatkanlah diri kita untuk menuntut ilmu walaupun hanya 1 menit atau 1 jam, mengambil keberkahan daripada talabul ilmu, agar kita bisa mengetahui mana baik dan mana yang buruk dalam perkara agama ini.
Jadi buah daripada ketakwaan seseorang itu adalah dia akan senantiasa menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik. Kemudian dalam sebuah hadis Nabi alaihi wasallam menyebutkan, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumil qiyamah ahasinakum akhlaqan." Orang yang paling aku cintai, kata beliau, dan orang yang paling dekat duduknya nanti bersamaku ketika hari kiamat, ketika hari kebangkitan, adalah mereka-mereka yang memiliki akhlak yang baik. Mereka-mereka yang senantiasa menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik. Siapa yang tidak mau bersama Nabi nanti akan duduk bersama. Dan orang paling dicintai sama beliau kalau pada hari kiamat, maka hiasi diri kita dengan akhlak yang baik. Memang seorang manusia itu tidak akan bisa menggembirakan semua orang, tidak bisa memuaskan orang lain dengan hartanya, nggak bisa gitu. Sekaya apapun kita tidak bisa menyenangkan hati orang lain dengan harta kita, nggak bisa. Semua satu komplek ini kita senangin mereka dengan harta kita, nggak mungkin. Kita punya harta banyak, tetangga kita sakit aja kita tutup mata kebanyakan. Pak, tolong Pak, antar istri saya udah melahirkan misalnya. Oh, saya kesibukan nih. Coba saya telepon ambulan dan lain sebagainya. Terkadang kita sulit sekali untuk membantu daripada tetangga kita dan orang-orang sekitar. Maka Nabi menyebutkan, orang yang paling aku cintai, kata beliau, dan yang paling dekat duduknya nanti bersamaku pada hari kiamat, orang yang paling baik akhlaknya. Akhlaknya sangat penting. Makanya kenapa ulama itu menyebutkan, hendaklah seseorang itu menghiasi dirinya terlebih dahulu dengan akhlak yang baik sebelum memperdalam ilmu agama. Orang yang senantiasa memperdalam ilmu agama tetapi tidak diiringi dengan tazkiyatun nafs, menyucikan dirinya dari akhlak-akhlak yang buruk, kemudian menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang baik, dia akan mengalami kesombongan, akan mudah menghina orang lain dengan ilmunya tersebut. Karena tidak ada akhlak yang baik pada dirinya, hanya ilmu saja yang dia miliki, mengetahui hal yang ini haram, ini halal, tetapi tidak menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik, tidak mentazkiyatun nafs, maka dia akan mudah menghina orang lain. Bukankah ilmu itu membuat seseorang itu akan menjadi sombong? Betapa banyak orang-orang berilmu, kemudian dengan mudah dia menghardik, menghina orang lain. Dia berbangga diri dengan amalannya. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyampaikan dalam sebuah kitab beliau, Al-Wabil Shayyib ila Kalimat Thayyib, dalam kitabnya. Beliau menyebutkan, terkadang orang yang bejat itu jauh lebih baik dibandingkan orang yang taat. Kapan? Ketika orang yang bejat tersebut, orang yang durhaka, orang yang jahat tersebut, mereka tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hancur hatinya sehancur-hancur di dalam mereka di dalam perutnya, menangis dia mengingat dosa-dosanya yang pernah dia lakukan. Dibandingkan orang yang senantiasa taat kemudian bangga dengan ketaatannya sehingga memandang hina orang lain. Subhanallah. Bahkan ada sebuah ucapan dari kalangan para ulama, jangan pernah memandang hina dan jangan pernah engkau mengejek orang-orang yang ketika mereka tergelincir dalam sebuah kesalahan. Karena kita tidak pernah tahu bagaimana usahanya dia untuk mencegah dirinya untuk tidak terjadi dalam perbuatan itu. Dia sudah berusaha melindungi dirinya, mengambil asbab-asbab supaya dia tidak terjadi dalam perbuatan-perbuatan yang buruk, tetapi dia kalah dengan hawa nafsu, sehingga dia terjun, kemudian dia kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau tahu Fudail bin Iyad? Pernah dengar namanya Fudail bin Iyad? Beliau adalah mantan preman, kemudian taubat. Coba kalau sekarang ada ulama mantan preman, kira-kira gimana kita pandang? Ngomong apa lo? Lo kan dulu mantan nabi dan segala macam, ngomong masalah agama. Kita kan ngomong seperti itu. Tapi Fudail bin Iyad setelah dia memperbaiki akhlaknya, memperbaiki agamanya dan memperdalam ilmu agama, perkataan-perkataan Fudail bin Iyad hari ini itu sudah layak untuk ditulis dengan tinta emas. Lihat ketika beliau berbicara tentang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, al-ibadah, tarkul ibadati li ajli an-nas riya.
meninggalkan ibadah karena takut riya, itu riya. Kenapa nggak sholat sunnah Pak di masjid? Takut riya Pak Ustaz. Riya itu. Kata saudara dia. Wal ibadatu li ajli nasi syirkun. Ketika seseorang itu beribadah karena orang lain, maka dia akan melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah dalam niatnya. 50% niat kepada Allah atau 70%. Jangankan 70%, 99,99% niatnya kepada Allah, hanya sekian persen dia niat kepada selain Allah, ini merupakan kesyirikan. Batal amalannya. Lu keikhlasan itu seperti apa wahai Fudel bin Iyad? Maka beliau menyampaikan an yu'afiyakallahu minhuma. Keikhlasan yang sebenarnya adalah ketika Allah melindungi kita dari kedua-duanya, tidak meninggalkan ibadah karena manusia dan juga tidak mengerjakan ibadah karena manusia. Itulah keikhlasan. Fudel itu mantan preman, mantan preman dia. Ketika tobat, kemudian memperindah akhlaknya dan segala macam, mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada usia. Maka kita belum ada kata terlambat. Sebanyak apapun dosa yang pernah kita lakukan, dan sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, selama haid masih dikandung badan, belum ada kata terlambat. Haid masih dikandung badan, matahari masih terbit dari arah timur dan tenggelam di barat, maka pintu taubat itu akan masih terbuka. Kecuali kalau kita sudah sakit, sudah sakarat baru taubat, maka taubat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, "Wa laysa lit-taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at." Allah tidak akan menerima taubat orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu lah. Dan ketika kematian itu sudah datang kepada mereka, sudah sakaratul maut, sakit sudah mau wafat, baru dia mengatakan saya taubat kepada Allah. Tapi kerongkongan ini sudah mulai gor-gor, sudah mulai tersendak-sendak daripada nafas, baru dia bertobat. Maka Allah tidak akan pernah menerima taubat seperti itu. Sebagaimana Fir'aun itu. Bukankah Fir'aun itu di akhir hayatnya beriman? Beriman dia. Dia mengucapkan kalimat iman ketika air laut sudah memenuhi daripada mulutnya, pasir-pasir sudah masuk ke dalam mulutnya, ketika tenggelam laut merah itu, dia mengucapkan di hembusan-hembusan nafas terakhirnya sebelum tenggelam, dia mengucapkan kalimat iman, dan itu diabadikan dalam Al-Quran. Dia mengatakan amantu bi rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Rabbnya Musa dan Harun. Ini kalimat iman ini. Apakah Allah menerima daripada taubatnya Fir'aun? Jawabannya tidak. Karena dia bertobat, nyawa sudah sampai kerongkongan. Makanya Nabi SAW menyebut dalam sebuah hadis, la yasalu Allah yaqbalu taubata 'abdihi ma lam yughayyir. Allah akan senantiasa menerima taubatnya seorang hamba sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan. Jangan pernah berkecil hati ya. Mungkin kita dulu seorang pencuri, seorang perampok, kemudian mantan narapidana yang dipenjara sampai belasan tahun. Jangan pernah berkecil hati. Bukankah Adam saking kesalahannya begitu besar Allah keluarkan dari surga? Maka jika kita menginginkan surga, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali taubat. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menunda-nunda daripada taubat kita. Allah akan senantiasa menerima taubat seorang hamba. Makanya hiasi diri kita dengan akhlak yang baik. Yang harus kita perhatikan kita berakhlak adalah yang pertama kali dan yang paling tinggi, bagaimana akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah melakukan kesyirikan. Ini merupakan pelanggaran terbesar dan kedurhakaan yang paling agung yang dilakukan oleh seorang hamba ketika dia melakukan kesyirikan. Karena seorang sahabat tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyu dzanbin a'zam?" kata mereka. Ya Rasulullah, kedurhakaan apa yang paling besar yang dilakukan oleh seorang hamba? Maka beliau mengatakan, "An taj'alu lillahi niddan wa an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Engkau jadikan bagi Allah itu ada tandingannya. Orang nyembah kepada Allah, minta kepada Allah, di sisi lain dia minta kepada pohon, minta kepada dukun, minta kepada kuburan dan lain sebagainya. Subhanallah. Langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kan Nabi berpesan kepada Ibnu Abbas ketika membonceng Ibnu Abbas, "Ya gulam," kata Nabi, "wahai anak kecil, idza sa'alta fas'alillah." Kalau minta kepada Allah. Minta apapun, minta pertolongan, minta rezeki dan sebagainya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah minta kepada selain Allah. Karena kita tidak mampu membuat kebaikan kepada seluruh manusia dengan harta kita, maka beliau menyampaikan, "Innakum lan tas'un nasa bi amwalikum." Sesungguhnya kalian tidak akan pernah mampu membahagiakan seluruh manusia dengan harta kalian. Walakin yas'uhum minkum, akan tetapi kalian mampu membahagiakan seluruh manusia dengan bastul wajhi, dengan wajah yang berseri-seri ketika bertemu, senyum gitu. Kemudian dengan akhlak yang baik. Kita bisa membahagiakan semua orang akhlak yang baik. Ada orang akhlaknya buruk kepada kita, ketika kita balas dengan kebaikan, yang dulunya ada permusuhan antara kita dengan dirinya, lama-lama orang tersebut akan menjadi teman sejawat, teman yang sangat akrab sekali dengan kita. Allah sampaikan dalam Al-Quran, "Idfa' billati hiya ahsan." Balaslah keburukan itu dengan kebaikan yang jauh lebih baik dibandingkan keburukan itu. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawah ka'annahu waliyyun hamim. Jikalau antara dirimu dengan orang tersebut ada permusuhan, tetapi senantiasa engkau berikan kebaikan, engkau berakhlak yang mulia dengan dirinya, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ka'annahu waliyyun hamim. Maka dia akan menjadi penolong kita. Ketika kita dihina orang, dihardik orang, kemudian dijatuhkan kehormatan kita, dia nanti akan berada di garda terdepan untuk membela kita. Maka dia menjadi hamim. Hamim adalah tingkatan pertemanan yang sangat tinggi. Hamim itu menihi sahib. Oh, ini sahib aneh nih. Nah, sahib itu di atasnya, itu hamim namanya. Kalau bahasa kasarnya, apa yang kita makan, dia makan juga gitu. Betul-betul sudah saling bertukar daripada cerita. Ya. Tapi dalam sahib hanya sebatas teman nongkrong saja dan lain sebagainya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kita akhlak yang baik dan menjauhkan daripada kita dengan akhlak yang buruk. Karena di antara doa yang dipanjatkan Nabi ketika doa iftitah, setelah beliau mengatakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh sampai akhir. Kemudian sebelum akhir daripada doa iftitah ini, beliau menyampaikan, Allahumma hdini li ahsanil a'mal wa li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa ant. Ya Allah, tunjukkanlah saya daripada amalan-amalan yang baik, akhlak-akhlak yang baik, karena tidak ada yang mampu menunjukkan kita daripada amalan yang baik dan akhlak yang baik kecuali Engkau ya Allah. Wa qini syarral a'mal wa syarrul akhlaq la yaqi sayyi'aha illa ant. Dan hindarkanlah aku daripada amalan-amalan keburukan dan akhlak-akhlak yang buruk, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa menghindarkan kita daripada perbuatan yang buruk dan akhlak yang buruk kecuali Engkau ya Allah. Ini doa yang dipanjatkan oleh Nabi SAW. Maka di antara doa bercermin apa? Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau memperindah, menyempurnakan daripada penciptaanku, maka sempurnakanlah daripada akhlak. Karena Allah khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam rupa yang begitu sempurna. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan dan menghiasi kita dengan akhlak-akhlak yang baik. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada pertanyaan? Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah akhlak itu dapat berubah sifat? Dan bagaimana cara merawat akhlak itu supaya lebih baik? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak atau akhlak? Akhlak. Baik. Apakah akhlak itu bisa berubah menjadi baik? Jawabannya iya. Karena syariat tidak mungkin memerintahkan kepada manusia sesuatu yang tidak mungkin. Nabi menyampaikan dalam sebuah hadis, ittaqillaha haitsuma kunt.
bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Lihat urutan hadis ini hadirin. Itu luar biasa, kita betul-betul memperdalam. Di awal hadis Nabi memerintahkan seseorang untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun mereka berada. Bersamaan dengan ketakwaan ini hadirin, adakah kemungkinan manusia nanti terjatuh ke dalam akhlak yang buruk kepada perbuatan dosa? Jawabannya iya. Maka datang setelahnya wa atbi'is sayyi'ata hasanatan tamhuha. Dan ikutilah perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan yang baik, niscaya Allah akan menghapus perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan baik itu. Orang sudah bertakwa, sudah berusaha untuk menghindarkan perbuatan buruk, tapi besar kemungkinan dia juga akan terjatuh nanti ke perbuatan yang buruk itu. Makanya Nabi menyebutkan ikuti perbuatan yang buruk, perbuatan yang baik. Kemudian di antara upaya seorang manusia agar bisa menghapuskan kesalahan-kesalahannya di masa lalu, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan bergaulah dengan manusia, bersosiallah dengan manusia yang lainnya dengan muamalah yang baik, akhlak yang baik. Jadi akhlak dari seseorang, saya mau karakternya karakter Batak, karakter orang timur, nggak bisa dirubah karakter saya, memang udah saya kayak gini. Itu bohong, itu kesombongan namanya. Karena dia menolak hadis tadi. Tidak mungkin Nabi memerintahkan seseorang untuk menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik kalau mereka tidak mampu. Pasti bisa. Umar radhiyallahu ta'ala anhu merupakan orang yang bengis di masa jahiliyahnya. Bayangkan itu. Umar merupakan orang yang sangat-sangat bengis sekali, sangat keras wataknya. Tapi ketika masuk Islam menjadi orang yang lembut hati. Makanya ilmu itu bukan mengeraskan hati. Ada orang-orang belajar mudah mensinis kepada orang, enggak salam kepada orang, mentang-mentang beda tempat ngajinya. Padahal satu kiblat, satu nabi, satu kitab yang mereka kaji. Karena mereka pahaman, jangan dia orang sana, saya kan Muhammadiyah. Dia kunut, saya enggak kunut. Ya jangan. Di sana media saudara muslim. Ada satu kalimat yang mengikat kita dalam satu persaudaraan. Kalimatul iman hadirin. Kalimat keimanan. Dia mau kunut, mau tidak kunut, salamin, assalamualaikum gitu. Tampakkan akhlak kita yang baik. Seperti itu. Karena ulama pun yang khilaf di antara itu. Dan tidak ada satu pun kita lihat di buku-buku itu ulama itu saling benci, enggak ada. Karena mereka berbeda pandangan. Fulan, misalkan mazhab Syafi'i membenci mazhab Hambali, enggak ada. Setelah kita yang datang ilmu cetek, baru tahu tentang hukum, ternyata kunut itu perkara yang baru misalkan. Kita ambil pendapat yang tidak kunut. Ketika melihat yang kunut, ternyata dia kunut ahli bid'ah itu. Jangan. Dan lain sebagainya. Jadi kita dapatkan akhlak yang baik. Makanya saya sampaikan tadi, orang yang hanya belajar tetapi tidak belajar akhlak, tidak belajar tazkiyatun nas, dia akan mudah terjatuh dalam kesombongan dan menghina orang lain. Pasti itu. Sudah pasti. Dia mudah memvonis punya amal ini enggak ada, padahal dia baru baca satu kitab, belum membaca kitab-kitab yang lainnya, baru belajar fikih praktis harian. Kitab ulama masalah fikih kita lihat, misalkan kitab Mughni dalam mazhab Hambali, itu berapa jilid itu dan jutaan harganya. Atau kitab Majmu' Syarah Muhadzab Imam Nawawi, itu disyarah oleh 3 orang. Imam Nawawi yang sampai bab haid keburu wafat. Dilanjutkan sama ulama yang lain, keburu wafat juga, dilanjutkan ulama yang lain. Makanya pembahasan dari awal sampai bab haid itu beda bahasanya, bobotnya itu berbeda. Nanti pertengahan juga beda bobotnya, di akhir juga beda berbobotnya. Karena masing-masing orang memiliki tata cara mereka dalam menjelaskan sebuah perkara. Maka akhlak itu bisa berubah, nggak mungkin nggak bisa berubah. Mungkin karakter suara ya kayak saya misalkan, cara berbicara mungkin dengan nadanya tinggi misalkan, karena kita hidup di lereng-lereng gunung di sana. Kalau sudah terbiasa misalkan kita menyuarakin babi hutan dan segala macam, sudah terbiasa. Gerombolan-gerombolan ketika masuk ke dalam kebun segala macam, sehingga suaranya keras. Dan tidak semua orang yang karakter suaranya keras akhlaknya buruk, tidak. Kecuali dia membentak orang. Contoh kita sekarang misalkan ngobrol sama orang Papua, ngobrol sama orang Batak, akhlaknya baik, masya Allah. Gak pernah menghina orang. Tapi dia ngomong, "Kapan kau kemana?" misalkan. Dia benar baik cara ngomongnya. Nanya
sabar. Tapi karena kita orang Sunda, ya orang buruk sekali, ya ngomong kasar sekali mas saya. Padahal mereka ini orang Timur. Akhlak yang dimaksud di sini adalah tidak menghina orang, tutur katanya diperbaiki. Mungkin karakter suara orang itu kan berbeda-beda. Karakter suara. Karena kalau karakter suara ya sudah dari sananya. Coba orang Timur disuruh ngomong pelan-pelan, ngos-ngosan mereka. Sahih? Orang Batak suruh, Pak ngomong pelan-pelan. Ya, bagaimana kau kemana? Itu dia mereka tertahan di sini. Makanya mereka ngomong sama bapaknya, Pak, coba bapak kirimlah uang 1 juta ke sini, dia ngomong gitu. Itu kalau kita ngomong orang Sunda kan, atau ngomong orang lembut banget bahasanya mereka. Oh, itu orang ajar nih orang ngomong gitu bapak. Karena logatnya mereka malah seperti itu gitu. Selama dia tidak menghina orang tuanya, tidak menghina orang, dia terus berusaha meringankan kemudian melembutkan suaranya di hadapan orang tuanya. Tapi logat kita kan nggak bisa, sulit berubah logat itu. Coba sekarang orang Jawa misalkan ngomong bahasa Arab, coba misalkan yang paling kuat apa namanya, medok ya, medoknya misalkan orang-orang mana, orang Banyumas misalkan, suruh bahasa Arab. Ada dosen dulu kami orang Jawa, beliau ngomong bahasa Arab, jago bahasa Arab, tapi logatnya itu pasti pakai logat Jawa. Masya Allah. Jadi cengkoknya kemudian ketika ngomong dal, misalkan, itu sangat nampak sekali. Sebagaimana kita misalnya orang Timur pun nampak sekali karakter suara ketika berbicara. Ini maksudnya akhlak sini adalah tutur katanya, gaya bahasanya, gaya tubuhnya itu bisa dirubah. Tapi mungkin kalau karakter suara, memang suaranya sudah lantang seperti itu, dia disuruh pelan capek Pak. Coba aja tuh orang Timur suruh ketika khutbah suruh pelan, itu ngos-ngosan di atas mimbar itu, karena tertahan suaranya sudah terbiasa ngomong. Kemudian orang yang sudah terbiasa pelan ngomong suruh bergebu-gebu ketika ceramah, ngos-ngosan juga dia. Mengamalkan hadis Nabi ketika ceramah seperti kamunzirin jais disebutkan sebuah hadis, seperti orang yang memberikan peringatan kepada para pasukan-pasukan. Ihmar wajhuhu, sampai merah wajah beliau dan melantang suaranya. Kita suruh orang-orang yang sudah biasa lembut suaranya, karakter suaranya rendah, mengamalkan hadis itu. Yang ngos-ngosan dia di atas mimbar. Innal hamdalillah. Kemudian dia ngos-ngosan itu. Dan sebagainya. Jadi bisa berubah akhlak yang buruk. Bisa berubah. Gimana caranya? Pelajari mana akhlak yang buruk, mana akhlak yang baik. Ya, karena orang yang mempelajari yang baik, besar kemungkinan dia akan terjatuh keburukan. Kalau mempelajari hanya keburukan saja, apa yang bisa diamalkan? Dia nggak mengetahui kebaikan. Makanya Islam itu harus sejajar. Sebagaimana kita mempelajari apa yang membuat sholat kita sah, kita juga mempelajari pembatal sholat. Pembatal sholat baik apa buruk? Buruk. Kentut ketika sholat itu keburukan. Makan ketika sholat, minum ketika sholat itu keburukan. Tapi kita harus mengetahui hal itu, bahwasanya perkara-perkara seperti ini bisa membatalkan ibadah kita. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal. Terakhir. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kayak ilustrasi ya Ustaz ya. Tadi kan ketika di Islam itu kan kebaikan saya bisa diambil oleh orang yang pernah saya dolimi. Misalnya saya dengan Pak Nur Hamid. Pak Nur Hamid ini orang yang sangat besar hati. Jadi ketika saya melakukan kedoliman, Pak Nur Hamid ini sudah langsung ya sudahlah saya maafin aja gitu. Apakah situasi itu nanti di yaumul hisab itu kebaikan saya masih akan diambil? Berlaku sebaliknya, saya nggak sengaja melakukan sesuatu yang buruk kepada beliau, dan beliau ini masih sakit hati sampai akhir. Apakah di yaumul hisab itu juga sama, keburukan saya, kebaikan saya akan diambil atau keburukannya yang saya diberikan ke saya? Terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi seseorang ketika dimaafkan keburukannya oleh orang lain tidak akan menghapus daripada hukumannya. Bukankah Allah memaafkan kesalahannya Nabi Adam? Jawabannya diturunkan juga ke atas muka bumi, diturunkan juga. Jadi kalimat maaf itu tidak menghapus sebuah punishment, konsekuensi. Tidak. Ya kamu dimaafkan tapi jangan diulang. Tapi tetap ada hukuman. Kalau hanya memaafkan kemudian tidak ada hukuman, maka seseorang nanti akan bermudah-mudah dalam melakukan keburukan. Ada seorang sahabat bertanya, bagaimana
Bagaimana ketika saya senantiasa berbuat baik kepada tetangga saya, kata dia, tetapi tetangga saya selalu berbuat buruk kepada saya. Bagaimana sikap saya harus tetap berbuat baik kepada dia dan maafkan kesalahannya? Hal itu nanti akan memberatkan siksaannya dia pada hari kiamat. Karena dia nggak sadar-sadar udah dibaikin, dia terus buat keburukan, dibaikin tidak sadar-sadar. Maka hal kebaikan yang senantiasa kita berikan kepada dia itu nanti akan memberatkan adabnya dia kelak pada hari kiamat. Karena dia nggak sadar-sadar. Kemudian sebaliknya ketika kita nggak sengaja, kemudian nyenggol misalkan mobilnya, kemudian baret, mobil baru beli, pelatnya masih putih, masih pelat merah, atau pelat apa yang XXX, ya pokoknya dia mobilnya masih baru, keserempet, marah besar, kita nggak sengaja. Mungkin ada orang yang tiba-tiba nabrak kita dari belakang, kemudian kita juga rem kita udah ngerem, kemudian tabrak mobilnya dia sedikit, penyok. Kita udah minta maaf saya ganti rugi. Kemudian dia marah-marah. Selama kita minta maaf, mau tanggung jawab, insya Allah kebaikan kita nggak diambil sama dia. Itu bukan kezaliman. Karena Nabi menyebutkan, rufi'atil aqlam an ummati an-khata wan nisyan, mastukriha alaih. Umatku dimaafkan dari sesuatu yang mereka lakukan tanpa disengaja. Makanya mengucapkan ucapan dalam sholat yang bukan bacaan dari sholat tanpa sengaja, spontanitas, apakah itu membatalkan sholat? Tidak. Ada orang misalkan tiba-tiba dia dipukul dari belakang, aduh, dia ngomong gitu ketika sholat, batal sholatnya? Tidak. Karena nggak sengaja, refleks dia. Beda dengan ketika dia kemudian tamatnya datang, gimana kabarnya Pak, dia ngomong sama temannya, assalamualaikum, kemudian berbicara dan sebagainya, makanya dibatal sholatnya. Tetapi ketika dia refleks tanpa sengaja mengucapkan perkara-perkara yang seharusnya membatalkan sholat, seperti berucap dalam ucapan-ucapan yang bukan bacaan dari sholat, maka tidak membatalkan sholat. Hal tadi dia lakukan tidak sengaja, kemudian sudah minta maaf, ada iktikad untuk mengganti rugi, untuk meridhokan dia supaya dia ridho. Tetap dia nggak mau tahu saya. Terus saya mau ngapain Pak? Saya mau bertanggung jawab. Saya minta maaf, saya nggak sengaja tadi. Tetap berikan kebaikan. Kemudian nggak mau minta maaf, nggak mau dimaafkan, maka serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama kita sudah mau bertanggung jawab, minta maaf, bahkan merengek-rengek kepada dia untuk minta maaf, ya sudah. Ketika dia nggak mau minta maaf, berarti dia tidak menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik. Kemudian tidak menghiasi dirinya dengan sifatnya orang bertakwa. Di antara sifatnya orang bertakwa yang dijanjikan dengan surga disebutkan dalam surat Ali Imran itu, yang ketika wasari ila maghfiratin sampai akhir, ayat 33 sampai 34 kalau masalah. Di antaranya adalah wal 'afina 'anil nas, orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Mudah maafkan. Seperti itu. Enggak ada dendam. Dia selalu menanamkan dalam dirinya, ada orang mungkin melakukan kesalahan, perburukan kepada saya, mungkin karena dosa saya, sehingga Allah mengirim orang melakukan kesalahan kepada saya untuk memaafkan dan menghapus dosa yang pernah saya lakukan. Ya sudah, maafkan. Seperti itu. Karena tidak semua keburukan yang datang kepada kita murni kesalahan orang lain. Bisa saja kesalahan kita. Mobil kita ditabrak sama orang, mungkin kita pernah melakukan sebuah dosa, sehingga Allah uji atau misalnya kesabaran kita, kemudian agar bisa menghapuskan kesalahan yang pernah kita lakukan itu. Kadang-kadang orang ketika ditabrak daripada harta kesayangannya, itu walaupun dia sudah ngaji, keluar dari mobil maki-maki orang biasanya. Mobil masih baru, habis dipoles misalkan, udah ngeluarin uang banyak, hanya baret sedikit, bisa misalkan diklaim di bengkel tempat dia memperbaiki misalkan, tapi tetap dia tidak memaafkan kesalahan orang lain. Ini merupakan akhlak yang buruk. Kita hidup di Jakarta ini, kalau hati kita tidak dipenuhi dengan lego segala macam, berangkat pagi pulang sore di masa saat orang kerja, itu betapa banyak orang-orang baku hantam di jalan. Ya kan? Serempet sedikit, padahal nggak serempet, hampir nabrak saja, berhenti, adu jontor sambil pukul-pukul pakai helm. Apa orang-orang seperti ini? Udah jalan gitu loh. Itu menyebabkan dia telat datang ke kantornya karena adu mulut sama tukang angkot. Subhanallah. Sama-sama cari nafkah, angkot juga cari nafkah, yang berangkat kerja juga cari nafkah. Subhanallah. Masing-masing punya hak jalan dan sebagainya. Ala kulli hal, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa menghiasi diri kita dengan akhlak yang baik, agar ibadah-ibadah kita hidup di atas muka bumi ini tidak sia-sia dan tidak diberikan kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin.
rabbal alamin. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.